Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Julian Kalumuan dari Basarnas penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kendari. Saya peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 23 kelompok 2. Baik, di video kali ini saya akan melaksanakan podcast terhadap senior saya yang berada di Kantor SAR Kendari, yaitu Bapak Asrudin Ere. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrudin Ere, asal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kendari, angkatan tahun 2007. Begitu saja. Angkatan 2007 berarti sudah cukup lama ya Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup lama bekerja di Basarnas dan berbagai macam pengalaman juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ere. Ya. Baik Pak, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mungkin terhadap nilai-nilai berakhlak, nilai core value ASN. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, itu melayani dengan empati, ramah, tulus, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, akuntabel, bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar meningkatkan kemampuan dan berinovasi untuk hasil yang lebih baik. Harmonis, menghargai perbedaan, membangun kerjasama, dan menjaga kerukunan. Yang kelima, loyal kepada bangsa, negara, dan pimpinan, serta menjaga nama baik institusi. Yang keenam, adaptif, tanggap terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang ketujuh, terakhir, kolaboratif, bersinergi dengan rekan kerja, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, dari nilai-nilai berakhlak atau core value ASN tersebut, nilai mana yang paling Bapak sering melaksanakan atau Bapak terapkan dalam pekerjaan Bapak di Basarnas ini? Baik, dari ketujuh nilai berakhlak itu, yang paling sering saya menerapkan adalah berorientasi pelayanan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai anggota Basarnas. Kita harus selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan pelayanan yang terbaik dengan empati, ramah, dan tulus. Contoh, apabila ada laporan dari masyarakat bahwa ada musibah, kita harus respon. Itu utama, dan selalunya kita memberikan respon yang baik buat masyarakat. Jadi bagaimanapun teman-teman, apapun laporannya, ya tetap kita layani dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan juga bertanggung jawab ya. Baik, yang kedua itu Pak, apakah ada kendala selama menerapkan nilai berorientasi pelayanan tersebut? Ya, untuk setiap pekerjaan itu pasti ada yang namanya kendala. Sekarang kita bahas masalah kendala dari segi orientasi pelayanan. Kendala yang sering kami hadapi adalah ketika harus bekerja dalam kondisi darurat atau penuh tekanan, namun dengan memahami nilai-nilai berakhlak dan memiliki komitmen yang kuat, kita bisa mengatasi kendala tersebut dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Selalu kita memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, mungkin orientasi pelayanan mungkin masuk itu ya kita melayani dengan sungguh-sungguh ya, walaupun kita di bawah tekanan ataupun sedang jenuh atau capek itu setelah bekerja ataupun di medan operasi, ya kita tetap harus tenang begitu. Ya, betul. Dan juga mungkin mulai berorientasi pelayanan ini mungkin ya di dalam
ASN itu sudah memang tugas utama ya. Iya, itu tugas utama. Karena ASN itu aparatur sipil negara itu melayani masyarakat maupun sipil, warga sipil. Lanjut untuk pertanyaan Pak, dalam kondisi darurat atau penuh tekanan, bagaimana Bapak tetap menjaga profesionalisme ataupun komitmen dalam kompetensi yang berarti itu dalam tugas Bapak tetap melakukan yang sesuai dengan SOP-nya. Ya, apakah ada kendalanya? Baik, dalam kondisi darurat atau penuh tekanan, saya tetap menunjukkan profesionalisme dan kompetensi dengan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab, serta mengandalkan pelatihan dan pengalaman yang telah kami miliki. Saya juga selalu berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam mengambil semua keputusan. Seperti itu. Baik, mungkin ya saya selama bergabung di Basarnas kurang lebih 4 bulan, kira-kira di setiap hari Senin dan Rabu itu semua kita melatih kompetensi besar kita. Karena untuk apa? Jika kita berada di medan operasi yang sesungguhnya, kita tidak canggung ataupun tidak mengurangi resiko untuk menambah korban ataupun membuat korban lebih tidak cedera parah, seperti itu teman-teman. Oke, baik, seperti itu mungkin Pak. Yang terakhir ini ada satu pertanyaan lagi dari saya. Apakah ada pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada ASN muda agar bisa bangga melayani bangsa? Ya. Pesan saya ingin menyampaikan bahwa menjadi ASN adalah sebuah kehormatan dan kesempatan untuk melayani bangsa. Jangan pernah ragu untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan dan berinovasi. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita dapat membuat perbedaan bagi masyarakat dan bangsa. Mari kita bangga melayani bangsa dengan hati yang tulus dan profesional yang tinggi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas motivasinya. Cukup bagus juga motivasi dari Bapak Asrudin Airen. Sekian mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk masuk dalam podcast saya pada malam ini. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton. We are family, profesional, modern, teruji. Afikna jaga sama.